Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Sangat jelas, Pak. Perlu perkenalan nggak dengan saya? Saya Perlu, rasa Pak. perlu, Pak. Pak. Perlu Pak, perlu, sangat perlu. Kan sudah kenal kemarin itu, kenalan ya nggak? Ya, pas tadi Nggak Bapak apa-apa Pak, biar lebih afdol. Betul. Ya, deket, kalau Pak. nama kan sudah, ya nggak? Saya sudah berkeluarga, anak 2, cucu 4. Saya ngampu di aktif ini sejak tahun 85. Anda belum ada rencana dibuat. Ya enggak? Sampai sekarang. Terus kalau saya pendidikan dari SD sampai S2 itu di Jogja. Kalau potongan jahitan kayak saya ini dari mana aslinya? Di Jawa, Pak. Dari Jawa. Jawa, Jawa, Pak. Pak. Jawa. Jawa Pak, Jawa Medan, Tengah ya Pak. Jawa Pak. Medan. Jawa Tengah, Medan, Pak. Jawa Tengah. Medan, Oh, Pak. Semarang ya Pak, Timur. Medan. Nah, saya sih dari Tengah. Indonesia, Ya, Pak. ya. Wong Jogja, Saya, ya, Pak. Pak. Padang ya Pak, Padang. Jogja. Medan nggak ya, Pak? Padang Pak. Potongan jahitan kayak saya dari Medan ya nggak lulus. Ya. Jogja, Pak. Jogja. Jogja, Pak. Padang Pak, Padang. Saya dari Jogja ya. Ya, Eh, saya ngampu mata kuliah ini itu semenjak berdirinya Penjas tahun 2004 sampai ya ini baru mulai lagi ngampu lagi, sudah beberapa tahun nggak ngampu lagi, ini ngampu lagi. Kalau dulu saya yang ngampu dari awal. Terus apalagi alamat saya di Jalan Sarjana ya, di Timbangan, Indralaya. Ada yang dari Indralaya? Ada, Pak. Ada. Bahkan kami setiap hari Jumat sering latihan, Pak, di Sarjana. Latihan taekwondo, Pak. Di Jalan Sarjana itu. Ya. Iya, di Jalan Sarjana. Oke. Gimana ada anu taekwondo? Di depan toko bangunan dan ada warung baksonya juga, Pak. Agak ada ruko-ruko baris gitu. Ada lapangan. Ya tanya sama yang ruko-ruko itu kan, insya Allah tahu. Assalamualaikum Pak, mohon izin Pak. Ya. Untuk teman-teman yang lain ini apa tuh boleh nge-record apa tuh MKG hari enggak? Siapa yang mau record? Si Gimana? Yang- Tolong ya. Oke. Yang Palembang record ya, yang Indralaya record juga. Oke. Givari. Iya. Oke, aku record. Record. Tolong. Oke, aku record. Aku Oke, recordnya apa jadi, Kak? lewat OBS ya. Oke, nggak apa-apa, asalkan ada aja. Iya. Ini oke. aku sudah jadi host. Oh, nggak usah perlu host. Jadi itu ya udah dari OBS. Ya nggak apa-apa. Oh ya udah. Aku record di OBS aja. Ya. Abi, Rika tadi.
Dibaca AP. Untuk yang Palembang siapa, Bi? Ya udah nanti itu udah. Satu B. Apa? Udah, Gibahri minta tolong ya, Gibahri. Ya, siap. Ini aku Oke. aku record dari OBS. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak, silakan dilanjut, Pak ya. Maaf, Pak ya. Apalagi anu sudah ya. Cukup ya. Perkuliahan ini 3 SKS ya. Betul? Halo? Pak. Ya, Pak. Ya. 3 SKS. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik. Oh, kok nggak ada? Dalam perkuliahan ini pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama itu penugasan, ya enggak, tugas, diskusi, ya enggak, terus presentasi. Karena ini ya, itu yang kaitannya dengan perkuliahan. Jadi nanti tolong Anda siap-siap ya, Kok nggak bisa ya? karena mau mengerjakan tugasnya apa, buat makalah. Terus nanti presentasi, kalau presentasi ya harus buat PPT-nya ya. Kalau buat PPT tolong perhatikan. Tolong mic-nya di anu ya. Mute. Sama kalian. Ya dibuat PPT ya enggak. Terus kaitannya dengan PPT itu kalau tulisannya kejelasan tulisan, kalau gambar harus menjelaskan Recording in bisa progress. menjelaskan narasinya, jangan malah gambarnya bertolak belakang. Ya enggak. Jelas aturan universitas, aturan fakultas, aturan prodi itu kan Anda sudah dapat ya enggak? Itu tolong ditaati. Terus di dalam perkuliahan walaupun daring, tolong Anda pakai baju yang necis ya enggak? Ya, Pak. Tahu baju yang necis, bukan baju yang necis itu baju yang baru ya, enggak. Baju yang cara makainya itu sesuai dengan momennya. Karena ini indoor, Anda harus pakai baju indoor. Tak boleh pakai baju kaos, apalagi kaos oblong ya enggak. Supaya Anda calon guru itu bisa belajar ya enggak, dari awal itu Anda performanya sebagai pendidik, sebagai guru. Terus rambutnya tolong yang rapi ya, kalau yang laki-laki ya. Terus kalau di lapangan ya pakai baju lapangan yang necis. Ya, jangan pakai terbalik, di lapangan pakai baju belang-beleng. Ya, ini nanti akan dicontoh oleh peserta didik. Ya. Terus di dalam perkuliahan walaupun Anda di rumah ya, tolong
supaya kalau Anda lihat momen-momen perkuliahan daring yang ya jangan kayak PAUD ya enggak, sambil minum, sambil makan ya enggak, jangan. Ya, urusan saya. Supaya Anda tahu, oh iya, kalau PAUD iya ini mahasiswa, ya enggak. Ini sudah mahasiswa, ya enggak. Kalau sudah di depan layar, ya enggak, Anda sebelumnya merapikan. Di depan layar udah rapi, ya enggak. Terus kalau kuliah daring, tolong layarnya dibuka, jangan hanya gambar, fotonya yang ditempelkan, ya enggak. Terus enggak fokus, ya enggak. Ini yang tolong Anda perhatikan, ya enggak. Supaya Anda fokus di dalam mengikuti perkuliahan. Perkuliahan siapa saja, ya enggak. Tolong sebelum itu juga dipastikan bahwa satu, ya enggak, Anda punya kuota yang sudah cukup, ya enggak. Terus di tempat jaringannya yang tidak nyat-nyut, ya enggak. Itu tolong diperhatikan supaya Anda mengikutinya dengan baik perkuliahan itu. Terus pakai pakaian yang necis, ya enggak, cara makainya yang baik sesuai dengan momennya. Kalau indoor, indoor, outdoor, outdoor, sesuai dengan, sehingga Anda nanti akan jadi guru, jadi bisa dicontoh oleh peserta didiknya. Kalau cara berpakaian aja enggak bisa, ya sudah, lainnya pasti cewek-cewek istilah saya. Itu yang terus masuknya tepat waktu kayaknya ya. Jangan enggak tepat waktu. Ya enggak. Apalagi calon guru penjas. Ya enggak. Nanti erat kaitannya dengan filsafat dan sejarah. Ya enggak. Olahraga ini. Ya enggak. Itu yang tolong Anda perhatikan kaitannya dengan tata tertib mengikuti perkuliahan, ya enggak. Kalau kuliah tatap muka, ya enggak, itu kalau di kampus enggak boleh pakai jin. Nah, itu kan jelas ya enggak, ada di tata tertib itu. Kalau FKIP enggak boleh pakai jin itu. Ya enggak. Kalau jin itu kan pakaian di kebun istilahnya, di ladang. Pakaian ini aslinya. Filosofi. Yang tolong diperhatikan. Terus kembali ke tadi metode perkuliahan tadi, yaitu diskusi, penugasan, presentasi, ya enggak. Nah, tolong nanti kelompok Indralaya juga dibagi kelompoknya ya. Indralaya ada berapa? 30 berapa? 8? 58, Pak. 58? 58. Iya, Pak. Palembang? 25. 35. 25, Pak. Ya.
25 Pak. Berapa? 25. 25. Iya 25 Pak untuk Pos Palembang. 25 ya banyak ya. Nah, ini nanti karena materinya itu ada berapa itu? Ini tatap muka 1, 2, 3 dibagi 13 kelompok nanti ya. Tolong ketua kelas bagi 13 kelompok. Oke Pak. Baik Indralaya maupun Palembang ya itu ya. Ya Pak. Terus materinya di Bu Ana itu. Terus mata kuliah ini belajar tentang filsafat dan sejarah olahraga. Kalau filsafat itu tolong Anda cari bukunya ya. Nah, kalau bukunya kan sekarang Anda di rumah aja bisa nyari buku baik elektronik maupun kan leluasa ya nggak kayak zaman Pak Ki dulu ya nggak. Kalau Pak Ki dulu antri ya nggak, di perpustakaan itu antri ya nggak. Kalau Anda kan sudah enak, tolong di era Anda serba enak ini, tolong Anda harus cerdas ya enggak. Cerdasnya apa? Harus bisa memilah dan memilih sumber belajar yang valid dan reliable. Jangan ngambil dari blog-blog yang enggak karuan-ruan. Pak Ki enggak ngajari model kayak gitu itu. Ya enggak. Karena di filsafat itu yang dipelajari kan logika, etika, estetika, ya enggak. Jadi supaya logikanya benar, ya enggak. Tidak gonjang-ganjing, tidak ambil jalan pintas karena teknologi sudah maju kayak gini, Anda jalan pintas jangan. Anda berproses mencari kebenaran ilmiah harus menurut kaidah-kaidah metodologi ya, yang dipakainya. Itu logika ya. Terus belajar tentang etika ya. Gimana etika Anda dengan sesama ya, seusia sama yang lebih tua ya, baik di lingkungan keluarga maupun di kampus maupun di masyarakat. Itu tolong diperhatikan. Dan juga etika-etika yang lainnya. Etika penulisan makalah. Ada penulisan ilmiah, ada etikanya. Hanya tolong kaitannya dengan etika penulisan yang kaitannya dengan makalah ini, tolong Anda ya, kalau ngutip ya enggak, harus dimasukkan di dalam daftar pustaka, jangan ngutip di pembahasan tapi tidak ada di daftar pustaka ya enggak. Kalau ngutipnya yang benar ya enggak. Kalau dari buku ya nama pengarangnya, kurung buka, tahun, titik 2, halaman, kurung kalau itu buku. Kalau
dari jurnal atau dari sesuaikan dengan penulisan ilmiah. Anda bisa baca penulisan ilmiah di webnya FKIP itu ya. Nah, nyari di FKIP ada itu. Supaya Anda kalau makalah harus ada latar belakang, ya enggak? Tolong perhatikan. Harus ada latar belakangnya, harus ada setelah latar belakang dan berarti masalahnya, terus tujuannya, baru pembahasan, ya enggak? Terus ketiganya kesimpulan. Ya enggak? Itu tolong diperhatikan. Terus berikutnya kaitannya dengan tugas ini, ya enggak? Tugas ini, ya enggak, kalau untuk pertemuan, umpamanya pertemuan hari Rabu ini, ya enggak, itu Anda harus mengumpulkan di WA kelas itu ya. Itu paling lambat 1 hari sebelum hari Rabu, ya enggak? Berarti hari Selasa sudah dikumpulkan di ini PPT-nya maupun makalahnya, baik kelas A, kelas Indralaya maupun kelas Palembang. Ya enggak? Paling lambat itu ya. Terus berikutnya tampil hari Rabu ini ya. Terus perbaikannya kan ada masukan waktu diskusi. Masukan dari kelompok lain, anggota kelompok lain, ya, entah itu Indralaya maupun Palembang, ya, dan juga masukan dari saya dengan Bu Ana, ya, itu diperhatikan, terus diperbaiki, ngumpulkannya itu Rabu berikutnya, ya enggak, Rabu depan. Jadi enggak ada yang molor-molor, ya enggak. Kan cukup longgar 1 minggu, ya enggak. 1 minggu untuk karena ini kerja kelompok, ya enggak. Tolong kerja bersama-sama, ya enggak. Jangan hanya numpang nama. Nanti ketahuan kalau numpang nama waktu diskusi, ya enggak. Pasti sakit gigi. Ya enggak. Itu tolong diperhatikan. Terus waktu diskusi, ya enggak, tolong semuanya siap. Karena apa? Tadi sudah di-share di WA kelas, itu minimal sehari sebelumnya sehingga bisa membaca semua, ya enggak, baik kelompok lain maupun saya dengan Bu Ana, ya enggak, itu bisa membaca lebih dahulu sehingga waktu diskusi tidak ada yang tidak aktif, karena penilaiannya juga diskusi juga dinilai, keaktifan diskusi juga dinilai, ya, di dalam penilaian mata kuliah ini, yaitu tidak hanya tugasnya saja, ya enggak, tapi ada
banyak komponen, yaitu UTS, ya enggak, UAS, tugas, ya enggak, dan keaktifan di dalam diskusi. Kalau dengan ada sikap, ya enggak, afektif, kognitif, psikomotor itu dinilai semua, ya enggak. Itu yang tolong Anda perhatikan, sehingga nggak ada yang enak-enak, ya enggak, terus asal masuk di Zoom, ya enggak, nanti bisa lulus, jangan harapkan kalau sama saya. Ya enggak. Tolong Anda juga bersosialisasi dengan kakak-kakak kelas, ya enggak, sehingga cepat adaptasinya, ya enggak. Ini kalau kuliah dengan Bu ini gimana, kuliah dengan Pak ini gimana, ya enggak. Itu yang nantinya akan cepat Anda beradaptasi dengan perkuliahan, sehingga tertib di dalam perkuliahan, ya enggak ada yang cuma karena kuliah daring kayak waktu di SMA dan ke bawah ada masalah lulus ada, itu yang tolong Anda perhatikan. Terus tolong ketua kelas ya, itu nanti buat kelompok, ya enggak. Jadi 11 kelompok, ya enggak. Pakai tabel ya. Nah, Oke, Pak. kolom pertama itu nama kelompok atau nomor, ya enggak. Nama kelompok 1. Anggotanya ini. Ya, kelompok 2 materinya ini, ya enggak. Keterangan apa nanti. Terus nanti di-share juga ya, baik Indralaya maupun Palembang di WA kelas itu, ya enggak. Itu yang. Siapa? Kalau materinya nanti sama Bu Ana ya, nanti komunikasi ketua kelas baik Indralaya maupun Palembang, komunikasi dengan Bu Ana, ya enggak? Karena sekarang Bu Ana lagi perjalanan vaksinasi ke Palembang, ya enggak, mohon izin ini tadi, ya. Itu yang tolong Anda perhatikan. Sementara itu, kalau ada unek-unek pertanyaan silakan. Oke, izin Pak ya. Ya. Jadi untuk kelompok tadi Pak, sebenarnya ada 13 apa 11 Pak? Kita buat. 13 kan dipotong Ya. ini ya, kontrak kuliah sekali ini. Ya enggak. Terus dipotong UAS sama UTS. UTS. Ya enggak. Berarti kan tinggal 13. Ya. Ya enggak. Dari 16. Oke, Pak. Nah, tolong Anda ya, Anda itu minimal ngikuti kuliah, bisa ngikuti UAS itu masuk 80%. Kalau kurang dari 80%, Anda nggak boleh UAS. Ya enggak? Tolong perhatikan ini. Makanya tolong seperti di depan, saya kan sudah memukakan kuotanya yang cukup, pastikan.
nyari tempat jaringan yang tidak nyat-nyut, ya enggak? Supaya Anda kalau di e-learning kan kalau sudah habis waktunya apa? Ngisi daftar hadir kan sudah terlambat. Ya enggak? Udah enggak ada toleransi lagi. Tapi tolong, bukannya ini harga mati ya, tapi Anda harus jujur. Kalau sama saya itu jujur itu panglima itu ya. Kalau sama saya bohong ya enggak, sudah. Kalau sudah bohong itu sudah rehabilitasinya susah sekali, ya enggak? Susah sekali rehabilitasi orang bohong itu. Lebih baik itu mungkin kurang, ya enggak, keterampilannya kurang, tapi pengetahuannya kurang, tapi kejujurannya tinggi, itu akan dibina akan lebih cepat itu. Tapi kalau sudah bohong itu sudah jadi budaya, sudah merehatnya susah itu. Ya. Nah, makanya tolong ada WA, ya enggak, WA kelas itu untuk komunikasi. Mohon maaf Bu, Pak, saya jaringan ini jelek atau mati listrik atau apa, tapi yang jujur. Karena kita menggunakan teknologi ini ya enggak, ini akan ada ketergantungan dasarnya, ya enggak. Kalau jaringan enggak ada ya sudah enggak bisa mengakses, ya enggak. Jaringan itu ada karena ada listrik, ya enggak. Kalau listrik mati ya sudah, wassalam. Itu yang saya melakukan juga, ya enggak. Tempat saya minggu yang lalu sudah kuliah, ya enggak. Mas saya mati, ya enggak, karena kuliah. Saya lari ke Unsri hidup, listrik bisa melanjutkan. Ya enggak. Itu saya berusaha itu. Tapi pernah juga tempat saya mati, Unsri mati juga, ya sudah bubar jalan, ya enggak. Itu karena ketergantungan IT ini ya, ada ketergantungan dasarnya, ya. Itu yang tolong Anda perhatikan. Ya. Tapi yang tadi yang jujur, Pak Ki, didik yang jujur, karena jujuran itu panglima di dalam kehidupan, baik Anda kehidupan di dalam apa dunia perguruan tinggi ilmiah maupun di masyarakat maupun dimanapun. Ya, kalau Anda jujur nanti akan dipakai orang. Tapi kalau sudah nggak jujur jangan harapan. Tadi di filsafat yang salah satu diantaranya kita belajar tentang tidak hanya logika, tapi juga estetika, juga etika, dan juga tentang tujuan. Nanti tolong di dalam menulis ya enggak, apa toh filsafat itu ya enggak. Menurut A ini. Menurut B ini. Ya enggak? Menurut C ini. Terus Anda simpulkan. Ya, Anda simpulkan menurut kelompok Anda. Simpulannya, pemahaman menurut kelompok Anda ini. Kalau nyimpulkan yang benar, kaitannya dengan logika tadi, belajar tentang logika ya enggak. Coba kalau entok, tahu entok? Angsa. Tahu angsa? Tahu Pak, tahu. Tahu, Pak. Tahu Pak. Ayam. Kalau yang tadi tidak tahu, Pak. Ayam tahu enggak? Oh, Pak. Tahu. Tahu Pak. Tahu, Pak. Burung. Tahu, Pak. Simpulannya apa itu? Hewan. Unggas, Pak.
Ini hewan. Hewan. Jenis Unggas. unggas. Berkaki dua, Pak. Unggas. Unggas berkaki dua. Hewan unggas berkaki 2. Hewan bersayap, Pak. Bersayap, ya. Berbulu. Ya. Bertelur. Ini yang berbulu, ya. Nah, tolong yang benar ya, kalau ini kan jenis-jenis Ciptaan Tuhan, unggas. Pak. Ya enggak? Ya enggak? Itu yang kayak logikanya benar nanti kan ya. Tapi terus ada pembagian di dalam apa filsafat itu ini itu menurut siapa? Ya enggak? Anda ngutip A, B, C, D. Kalau ngutip yang benar, ya enggak. Terus Anda simpulkan. Dan seterusnya. Anda simpulkan. Terus sejarah itu apa? Ya enggak. Terus, apa sejarah itu menurut Anda ngambil dari mana? Tapi kalau ngambil dari kamus jangan apa GBBI ya, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jangan. Tolong Anda nganukan. Kalau kamus itu kan ada dari Pak Hasan Sadeli atau Purwodarminto, ya enggak? Ya enggak? Tahun berapa ini. Itu yang tolong Anda ya, jangan jalan pintas ambil di blog-blog nggak karuan-karuan itu ya. Pak Ki nggak ngajarin itu. Supaya Anda nanti ini saya ajari kayak gini supaya nanti kalau buat proposal dan skripsi Anda sudah nggak dicoret-coret lagi sama pembimbing. Dan itu ya ada carry over-nya. Terus di dalam terus belajar sejarah itu ya, tolong Anda juga jangan hanya sejarah dan filsafat, belajar mata kuliah apapun. Belajar itu satu. Ya. Itu dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang relevan atau mata kuliah yang lainnya. Ya. Supaya Anda akan memetik maknanya. Yang kedua itu apa? Selain dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang relevan, dikaitkan dengan environment. Lingkungan. Environment itu tidak hanya fisik, tidak hanya topografi, tapi juga sosiokultural. Sehingga cepat Anda beradaptasi. Ya. Itu yang tolong Anda perhatikan. Sehingga Anda belajar mata kuliah yang lain itu akan cepat memetik maknanya. Oh iya, ini apa manfaatnya di ini. Aduh. Anda terapkan sehingga cepat ada perubahan. Sama dengan Anda di lingkungan keluarga. Anda harus tahu sejarahnya Bapak Ibu Anda. Tahu sejarah Bapak Ibu Anda, jangan nggak tahu sejarah Bapak Ibu Anda. Setelah tahu sejarah Bapak Ibu Anda, yang baik dilanjutkan, yang nggak baik ditinggalkan. Tapi tolong Anda jangan
karena Anda sudah dewasa ya, sudah mahasiswa ya, jangan Anda kalau nggak baik ya, terus langsung ngontani ibu Anda atau bapak Anda, bapak aja kayak gini, ibu aja kayak gini, jangan. Cukup Anda tahu, terus Anda berubah. Sadar, berubah. Ya. Karena belajar itu kan supaya Anda sadar, ya enggak? Terus berubah. Bikin sadar ini yang susah. Ya enggak? Bikin sadar ini yang susah. Oh Pak, saya sadar Pak, ini. Ya enggak? Tapi ada perubahan enggak ke arah perbaikan? Enggak. Sehingga tahu jelas tadi sudah belajar, ya kan? Nah, filsafat, belajar sejarah. Harusnya Anda cepat memetik perubahan. Berubah ke arah yang baik. Ya. Tidak malah mengulangi kesalahan, kekurangan yang lalu. Ya. Dan nanti ada kalau di sejarah olahraga kan olahraga ada apa? Atletik, ada permainan, ya enggak? Ada apa? Akuatik, ada bela diri, dan macam-macam ya enggak? Itu nanti kan sejarahnya kan berbela diri aja ada bela diri yang tradisional, pencak silat. Pencak silat itu nilai-nilainya sangat adiluhung sekali. Ya enggak? Selain nilai olahraga, ada nilai spiritualnya, ada nilai yang sifatnya universal. Makanya kalau di dunia ini nggak ada, ya nggak, negara yang nggak menyelenggarakan apa pendidikan olahraga. Nggak ada sekolah yang nggak anukan pendidikan olahraga. Ya. Semua baik yang negara kapitalis, sosialis, komunis, ada semua menyelenggarakan. Karena apa? Nilai-nilainya universal olahraga itu. Ya enggak? Sportivitas dijunjung tinggi. Kalau yang tim apa? Kerjasama, ya enggak? Semangat, disiplin, tanggung jawab, ya enggak? Dan lain sebagainya nanti ada di nilai-nilai olahraga itu masing-masing cabang olahraga itu harus Anda terapkan itu di dalam kehidupan keseharian. Kalau itu enggak, ya percuma belajar. Ya enggak? Sudah belajar sejarah, sudah belajar filsafat, ya enggak, tapi masih melakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain maupun dilakukan sendiri, itu kan berarti kan nggak ada perbaikan itu. Ini tolong Anda perhatikan, sehingga kalau Anda menginternalisasi apa yang saya utarakan ini, Anda pasti, saya bilang pasti ya, pasti Anda akan sukses. Akan membanggakan Bapak Ibu Anda.
karena ada perubahan arah kebaikan. Sama dengan di filsafat tadi, ya kan, etika, estetika, itu kan juga mencari kebenaran yang paling tinggi itu kan di apa? Kebenaran paling tinggi kan di kitabullah, ya enggak? Berarti kan kebenaran dari yang maha kuasa, ya enggak? Kalau kebenaran ilmiah itu ada kaidah-kaidahnya, asal metodologinya sesuai ya sudah benar, ya enggak? Tapi kalau kebenaran kitabullah kan itu sudah hak, gitu ya enggak? Makanya tolong kalau Anda berusaha, ya enggak, sekuat tenaga, ya enggak, tapi hasilnya diserahkan pada Al-Khaliq, ya enggak, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang agama Islam silakan sesuai dengan, terus yang agama Buddha, yang agama Hindu, yang agama Kristen, Katolik silakan, supaya Anda nanti tidak kecewa, tidak patah hati, ya enggak? Apalagi gantung apa dengan, dan juga kalau sukses itu tidak sombong, tidak, kepalanya tidak bengkak, ya enggak, tidak besar kepala, tetap rendah hati, ya enggak. Itu yang tolong Anda perhatikan, karena nilai-nilai olahraga sangat universal, makanya enggak ada yang negara yang manapun yang tidak menyelenggarakan pendidikan olahraga di pendidikan formal, ya enggak? Pasti menyelenggarakan, ya enggak? Karena nilai-nilainya sangat universal, bisa diterima semua. Mendidik orang disiplin, mendidik orang sportif, mendidik orang bisa bekerja sama, mendidik orang jadi gigih, ya enggak? Makanya ada kan ada event-event dari apa, kalau event PON itu kan puncaknya pembinaan, ya enggak? Untuk karakter nation building, ya enggak? Itu yang puncak pembinaan di tingkat nasional itu. Itu yang tolong Anda perhatikan. Ada pertanyaan? Atau unek-unek silakan. Tidak Izin ada, Pak, izin tanya Pak. Ya. Kenalin saya Rifki Pak, berasal dari kelas Indralaya. Saya mungkin bertanya mengenai perkuliahan Pak ya. Untuk masalah presentasinya itu, untuk presentasinya udah bisa dimulai minggu depan atau di pertemuan selanjutnya lagi Pak? Dan kemudian untuk penugasannya itu kan membuat sebuah makalah dan juga presentasi. Untuk pembagian materi nanti ketika suatu kelompok sudah selesai Pak, untuk materinya, dan dia ingin membagikan materi yang dia ampu gitu Pak. Itu membaginya PPT-nya atau makalahnya Pak yang dibagiin sama teman-teman, agar teman-teman bisa belajar juga untuk materi itu. Terima kasih Pak. Semua ya, PPT-nya sama makalahnya ya, di-share di WA kelas. Terus yang tadi pertanyaan yang sebelumnya apa tadi? Untuk presentasinya pembahasannya bisa dimulai minggu depan atau minggu depannya lagi Pak? Atau tahun depan ya? Ya karena pertemuan itu ada 16, masuk minggu depannya lagi, ya enggak? Ya minggu depan mulai. Oh ya, berarti minggu depan udah mulai Pak ya? Kelompok 1 ya enggak?
materi 1 ya minggu depan ya enggak, udah mulai. Siap, Pak. Ya. Kalau minggu depannya lagi kan mundur, apalagi tahun depan. Jadi maksud saya tidak ada lagi materi dari Bapak, langsung presentasi Pak ya untuk minggu depan. Nanti tinggal penambahan dari Bapak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi semuanya siap ya. Apakah Tolong, ya, Anda enggak? bisa bermain? Apa ini suara apa? Tolong ya kalau baca buku, paling enggak Anda punya buku filsafat ilmu ya. Harapan saya semua punya buku filsafat ilmu, tapi saya nggak jualan buku. Dari dulu nggak pernah jualan buku saya. Tapi kan sejak tahun 85 saya, tahun 90-an belum pernah saya. Silahkan sekarang kan buku cetak maupun buku ya, paling nggak Anda punya ya, sehingga Anda untuk referensi. Ya, kalau mahasiswa nggak punya buku ya kacau balau nanti. Itu yang tolong Anda perhatikan. Kalau di Gunung Agung atau di Gramedia itu Anda nyari, oh ini entah itu Pak Susio Sumantri atau buku filsafat, bebas pengarangnya. Ya. Terus tentang olahraga juga bebas pengarangnya, supaya Anda ini kan merdeka belajar, ya enggak. Tapi ya itu Anda harus cerdas mengakses sumber belajarnya yang valid dan reliable, jangan lewat blog-blog yang nggak karuan-ruan itu. Sehingga dari awal Anda sudah start point-nya sudah baik kalau mengikuti yang apa yang saya utarakan. Tapi kalau masih mengikuti yang lalu-lalu ya enggak, cuma mengumpulkan tugas sekarang lewat blog-blog ini tinggal ser butuhnya mengumpulkan tugas, enggak, harus sama saya soalnya baca koreksi. Walaupun tugas itu enggak sesuai dengan kontennya, yang untuk apa? Kalau SMA ke bawah kan asal mengumpulkan pasti ya enggak lulus, ya enggak ada. Itu yang tolong Anda perhatikan. Waktu dulu kan Anda kan SD naik kelas semua, ya enggak, SMP naik kelas semua, lulus semua, ya enggak? SMA juga demikian. Kalau sudah perguruan tinggi, ya enggak. Kalau zaman Pak Ki dulu ya enggak, itu yang lulus itu ya enggak, biasa enggak naik kelas itu. SD itu yang nggak naik kelas itu sepertiganya, ya enggak dulu. SMP juga, SMA juga. Kalau perguruan tinggi malah di zaman S1 itu ya enggak banyak, separuh lebih yang enggak lulus. Ya. S2 juga demikian, ya dulu. Karena S2-nya saya dulu tahun 87 ya enggak, Anda belum lahir, belum ada rencana buat. Itu sama, ya enggak. Separuh kurang malah angkatan Pak Ki itu. Dari seluruh Indonesia. Karena dulu yang menyelenggarakan S2 itu tidak kayak sekarang, ya enggak. Itu paling di Jawa dulu. Di luar Jawa kayaknya belum dulu. Itu yang tolong Anda perhatikan. Sekarang Anda sudah hidup di zaman yang sangat enak, ya enggak, kemudahan-kemudahannya sangat. Tapi tolong Anda harus yang cerdas. Gunakan ICT ini.
kemajuan ICT ini. Anda harus bijaksana. Jangan sampai Anda sudah diberikan HP, belikan laptop, kuotanya, pulsanya udah dianu orang tua. Ini untuk belajar ya, untuk belajar bukan untuk main game. Ya, wanti-wanti supaya membanggakan Bapak Ibu Anda nanti. Itu yang tolong Anda perhatikan. Saya kira siapa yang bertanya tadi jelas ya. Jadi minggu depan sudah mulai presentasi. Ya enggak? Ya Pak, siap Pak. Jelas Pak. Dan yang di-share itu PPT sama makalahnya. Makalah itu harus ada latar belakangnya, harus ada apa masalahnya, identitas masalahnya, terus tujuannya, baru bab 2-nya pembahasan, baru bab 3-nya kesimpulan. Makanya ada kesimpulan ini, tolong dibangun simpulan-simpulan yang ada di sub-sub pembahasan tadi. Jadi kesimpulan tadi enggak jatuh dari langit, ya enggak. Terus yang dikutip, kutipan-kutipan itu semua ada di daftar pustaka. Ini etikanya. Itu yang tolong Anda perhatikan. Apalagi, silakan semua, jangan sampai nanti nggak tanya tapi Izin tidak bertanya, sesuai Pak. dengan. Ya, silakan. Untuk minggu depan kan kita akan memulai ini pembuatan makalah dan presentasi ya Pak menggunakan PPT. Itu untuk kisi-kisi untuk materi minggu depan itu apa ya Pak? Mengenai sejarah filsafat. Terima kasih. Ya. Materinya nanti ketua kelas komunikasi sama Bu Ana, ya enggak? Ya Pak, siap. Oke Pak. Itu aja ya Pak. Ya, ketua kelas Indralaya maupun materinya komunikasi sama Bu Ana. Oh, Tinggal nanti Anda berembuk, ya enggak? Materi pertama tadi, ya enggak? Itu undiannya, musyawarahnya, ya enggak? Itu di kelompok siapa, ya enggak? oh begitu. Tolong kalau berembuk ya, tolong didasari dengan nilai-nilai yang nilai-nilai olahraga ya, yang terbuka, yang sportif, lapang dada, ya. Sehingga Anda tidak, wah saya nggak mau ini. Kalau sudah ya tolong lapang dada, ya enggak. Terus dikerjakan dengan gigih, dengan semangat, ya enggak, sesuai dengan norma-norma itu ya. Salah keliru hal yang biasa kalau masih mahasiswa. Tapi jangan tidak jujur. Itu wanti-wanti, ya enggak. Salah keliru ada saya, ada Bu Ana, pasti ada yang diingatkan. Makanya di dalam kelompok, kalau salah keliru dalam ini kan masih diingatkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Oh, itu yang dijelaskan Pak Ki, ini. Itu kan dibahas, oh ini tulisan ini sesuai enggak ya? Ini. Kalau cuma numpang nama kan nggak tahu ya enggak. Walaupun tempatnya berpisah kan bisa berdiskusi ya enggak. Saya hari ini tulisannya, terus berkoreksi, oh ini perbaikannya ini. Baru nanti kalau sudah ditulis ini, terus mau di-share ke Nganu, itu sudah kesepakatan berlima atau berenam, ya enggak? Atau bertiga, atau berdua, ya enggak? Kalau kelas Palembang kan cuma berdua, ya enggak? Ya. Itu yang tolong Anda perhatikan. Jangan tidak jujur, saya wanti-wanti. Ya enggak?
Saya udah jangan ngambil di blog-blog yang ini, ya enggak. Cari sumber yang valid dan reliable. Ya. Jangan. Izin bertanya Pak. Ya. Jadi misalnya Pak, kita kan mengutip dari suatu blog atau sumber yang itu yang valid dan reliable. Itu bisa kita ambil kutipannya dengan mencantumkan ini ya Pak, daftar pustakanya ya Pak. Tolong jangan di blog-blog yang nggak karuan Iya, ya, sumber iya, yang valid dan iya, reliable itu, valid dan ya reliable. enggak. Ah, Itu kan buku, Iya, ya enggak, iya Pak. jurnal, ya enggak. Atau kalau olahraga kan bisa di apa, IKIP Jogja, ya, UNJ, terus dari banyak sekali dari Semarang, dari Surabaya, dari silakan Anda ini. Tapi jangan di blog-blog yang ini. Iya, jadi misalnya waktu Buku juga seabrek buku, ya iya. enggak. Jadi misalnya contohnya Kalau Anda mau ngirit ya, iya Pak, siap Pak. Anda mau ngirit, ya, nggak beli pulsa, ya enggak. Itu Anda ke Unsri di perpustakaan, nggak usah beli pulsa, ya enggak. Itu di perpustakaan atau di ini yang Indralaya ya. Kalau yang dari lain ya nggak ya. Itu pakai wifi fakultas bisa itu. Ya enggak, sehingga mengikuti kuliah itu tidak terganggu, ya enggak. Itu yang dekat Indralaya ya. Berarti Clear ya? iya Pak. Berarti mengutipnya dari universitas yang ini ya Pak, yang valid dan reliable ya. Ya Misal, dari pengarangnya iya yang dari pengarangnya. Heeh. Ya oke Pak. Makasih Pak. ya. Clear ya? Ada lagi? Pertanyaan terakhir Pak, berarti nanti yang pertama saya bilang tadi kan untuk materi selanjutnya nanti kan Pak Ketu dari setiap universitas itu kan dari setiap kampus itu dia koordinasi sama dosen yang bersangkutan. Jadi kalau udah dapet materinya nanti di-share ke grup WA ya Pak. Ya. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Kalau sudah jadi PPT-nya sama makalahnya itu di-share di WA kelas. Sehari sebelum perkuliahan paling lambat gitu. Sehingga teman-teman kelompok lain itu bisa membaca, ya, dan saya dengan Bu Ana juga bisa membacanya, sehingga semua sudah siap memberikan kontribusi untuk perbaikan. Ya, itu prosesnya. Jadi perbaikannya nanti dikumpulkan, ya, itu minggu depan paling lambat. Kalau masih pertemuan minggu depan belum dikumpulkan, ya sudah. Ya. Itu tidak hanya di WA ya, nanti makalah dan WT-nya itu disematkan di kotak di e-learning itu, ya enggak? Ada tugas. Ya enggak? Itu dianukan di situ, ada itu di e-learning. Kalau nggak ada belum dibuat itu nanti, ya, ada itu. Terus nanti kalau perbaikan, tolong di covernya itu kalau mengumpulkan perbaikan, tolong ditulis besar perbaikan kelompok 1 umpamanya dan seterusnya. Ingat jelas. Terus nanti kalau umpamanya kelompok 1 tampil ya minggu depan, baik Indralaya maupun Palembang, dicatat, ya enggak, siapa yang tanya, ya, siapa
Siapa yang jawab, dicatat pertanyaannya, jawabannya. Ya, siapa yang memberikan masukan, siapa memberikan kritikan, kritikannya apa, ini catat. Terus nanti juga itu disematkan di e-learning yang didiskusi itu, ya enggak? Kan ada itu, sematkan di situ. Itu kelompok yang tampil itu yang sematkan ya. Clear? Clear, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Dapat ngerti. Ada lagi? Mungkin untuk sekarang sudah cukup, Pak. Sudah cukup jelas. Ada enggak kelompok Indralaya, kelompok Palembang, kelas Palembang, kelas Indralaya? Ada enggak? Kalau enggak ada, saya kira kita cukupkan ya untuk Iya, Pak. pertemuan pertama kali. Tolong Oke, ketua Pak. kelas komunikasi sama Bu Ana materinya ya, yang di RPS itu ya. Siap, Pak. Saya kira cukup. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.